kula kelingan dawuh Abah Maulana kejaman sedaya bahaya Najmuddin aja maos kitab kedamos qalu subhanaka illa ma 'allam qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ayat 122 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل Hei Bani Israel, udhkuru eling sapa sira kabeh nikmati nikmat ingsun Allah allati an'amtu kang wis paling nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh wani lan taman sedaya ingsun iku faddal tukum mengistimewakan atau mengutamakan sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh alal alamina ing atase alam kabeh. Aita qadama tegese kang wis dingin mislahu ing sepadane dawuh wattaqu lan wedya sapa sira kabeh ai khafu tegese wedya sapa sira kabeh wedi yauman ing dina iki maksudnya ing dina iku dina kiamat la tazi kang ora bisa membela aituhna tegese ai latuhna akan diterasane latuhna ora isa nyukupi sapa nafsun wong suci sapa nafsun awak-awakan an nafsin saking awak suci bihi ku tetep ing dalem yauman sayan ing suci-suci wala yubalulan ora iso diterima minha saking syafaat minha saking nafs apa sing ora diterima adlun keadilan apa keadilan niku ai bidaun tegese tebusan wala tanfa'u halana ora iso manfaati ha ing nafas apa syafaatun syafaat wala hum lan ora utawi nafas iku yung saruna den tulungnya sapa nafas ayam nauna tegese den cegah apa nafas niki mana nafas niku walaupun mufrad niku bisa diartikan jamak ora dicegah min ada billahi saking siksane Gusti Allah. Nah, niku pun kalau waos kita tabarukan kali guru besar kita yaitu Al-Maghfurlah Bahi Najmuddin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk santri beliau. Allahumma amin. Nah niki maksudnya apa? Kita niki ayat niki subhanallah kalau mau diuraikan secara detail mungkin sampai subuh tidak akan selesai. Tapi insya Allah kita tafsiri ya bil ikhtifal apa dengan ringkas tapi jelas mudah-mudahan. Nah ini maksudnya apa? Hei Bani Israel, ingatlah. Nah udhkuru ini bisa dimana ingatlah atau bersyukurlah. Bersyukur atas apa? Nikmat yang telah ingsun Allah berikan kepada kalian semua. Apa nikmat itu? Yaitu wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu Allah telah mengistimewakan atau mengutamakan Bani Israel mengalahkan atau di atas seluruh bangsa-bangsa di dunia. Nah niki kita udari
apa isi kandungan yang dimaksud ya Bani Israel udhkuru ni'matallati an'amtu 'alaikum. Nah, apa nikmat itu yang dimaksud di sini? Allah mengingatkan, wahai Bani Israel, bersyukurlah. Jadi bersyukur atas segala nikmat. Nikmat apa? Nikmat yang paling besar untuk Bani Israel adalah yaitu jadi Bani Israel lah yang paling kaum pertama paling dikasih tahu nanti dalam kitab sucinya tentunya ya, dikasih tahu bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman yaitu Nabi Yina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya luar biasa. Jadi seharusnya kalau yang mau iman itu seharusnya Bani Israel. Nah, tapi dalam faktanya, prakteknya Bani Israel itu karena mentang-mentang sudah dikasih keistimewaan sama Gusti Allah, akhirnya sombong, mentang-mentang. Nah, dan nikmat apa lagi yang telah Bani Israel terima, yaitu kenikmatan dunia yang mungkin yang pastinya waktu itu di zamannya bangsa-bangsa lain belum mendapatkannya. Nah, dalam Al-Quran itu ada perbedaan kosakata atau perbedaan makna bahas masalah syukur. Jadi wadhkuru ni'matallati an'amtu 'alaikum. Gusti Allah mesti kalau bahas masalah Bani Israel pasti dalam Al-Quran ya Bani Israel wadhkuru ni'mati, selalu ada kalimat ni'mati. Tapi kalau untuk kaumnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu kayaknya belum pernah ya. Jika Al-Quran ada kayaknya nggak ada ya Bani Muhammad, nggak ada. Apa sebabnya? Alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad termasuk umat yang beriman. Makanya dalam Al-Quran bukan ya Bani Israel atau ya Bani Muhammad, tapi ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah. Jadi ya bukan ya ayyuhalladzina amanu nikmati, enggak ada. Itu artinya apa? Kita teliti dulu di sini. Apa sebabnya Allah selalu mengingatkan agar Bani Israel selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Karena dalam faktanya kebanyakan ya itu artinya yang masih ada Bani Israel yang beriman. Tapi wong kebanyakan tidak beriman, otomatis kalau ngomong sudah kebanyakan ya rata-rata lebih merujuk tidak beriman, kan akan hanya beberapa saja yang beriman. Itu artinya di sini diglobalkan Bani Israel itu memang kaum-kaum yang banyak iman. Maka dari itu selalu disebut ya Bani Israel dzkuru ni'matallati an'amtu 'alaikum. Selalu mengingatkan Gusti Allah itu. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad yang alhamdulillah kita termasuk pengendika beliau kuntum khaira ummati. Jadi orang-orang yang beriman atau umatnya Nabi Muhammad, apa sebabnya kalimat nikmat itu tidak disebutkan di sini untuk orang-orang beriman? Karena insya Allah orang yang beriman itu dikasih nikmat, enggak dikasih nikmat selalu uzkurullah, selalu ingat Allah. Itulah kelebihannya umat-umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dipaham gitu? Ya, ayat ini juga masih keterkaitan sama yang dulu itu, yang alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih wa may ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi kebanyakan dari emang hanya sedikitlah yang membaca kitab. Ahlul kitab itu membaca kitab dengan sebenar-benarnya membaca dan akhirnya iman. Yang dulu diceritakan juga, dulu dijelaskan belum sih ya masalah asbabun nuzul atau jamaah dari Habasyah yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah kaum Nasrani ahlul kitab, dan akhirnya karena mereka membaca kitab dengan sebenar-benarnya membaca,
dan akhirnya beriman dan akhirnya masuk Islam. Itu hanya beberapa lah, tapi kebanyakan rata-rata ingkar. Nah, terus lagi wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Nah, ini ayat ini kalau kita tidak cerna isi kandungannya dengan wawasan yang luas, tidak dengan pakai ilmu tafsir, rata-rata cenderung akhirnya salah paham, gagal paham, yang akhirnya tidak mengakui adanya syafaat. Ini dibaca belum? Sudah ya, tinggal kita menafsiri apa yang dimaksud wattaqu yauman la tajzi nafsun al-ayat. Jadi Allah berfirman, takutlah di suatu saat nanti pada hari kiamat itu tidak ada orang yang bisa membela, tidak ada orang yang orang yang bisa membela orang lain gitu. Tidak ada pembelaan dari orang lain dan tidak diterima dan tidak berguna. Kemudian wala tanfa'uha, tidak ada orang yang bisa membela sedikit pun dan tidak bisa diterima tebusan dan tidak ada guna manfaat, tidak ada guna syafaat. Wala hum yunsarun. Jadi tidak ada pertolongan dari teman kita atau saudara kita atau yang lain, ya. Dan tidak ada guna tebusan. Nah, mari kita kupas apa yang dimaksud syafaat di sini. Nah, di sini terjadi ikhtilaf antara ulama, apalagi ulama yang tidak memakai tafsir ijma qiyas. Jadi beliau tidak percaya adanya syafaat, yang akhirnya seolah-olah kita itu bukan seolah-olah lagi, bahkan melarang untuk sholawatan karena terjadi gagal paham dalam ayat ini. Memang betul di sini mengatakan Allah berfirman, yauman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Apa yang dimaksud dengan jadi tidak di hari kiamat nanti tidak ada seorang pun bisa menolong kita dan tidak ada gunanya atau tidak diterima tebusan dan tidak ada gunanya syafaat. Nah, mari kita kupas apa yang dimaksud syafaat dulu biar paham ya. Ini sate mawon monggo sami medang sami maksud mboten apa. Ini masalahnya kalau nggak dikupas nanti salah paham. Karena memang ayat ini kalau diartikan hanya dengan terjemah biasa, ya pahamnya kok tidak begitu. Tidak ada guna syafaat, tidak ada guna tebusan, tidak ada guna pertolongan orang lain. Nah, makanya kita usahakan istiqomah ngaji tafsir. Nanti insya Allah nanti ketemu dengan ayat yang lain yang masih ada keterkaitan dengan masalah syafaat. Mari kita kupas dulu apa itu syafaat. Syafaat itu adalah secara amri faham, syafaat adalah permohonan pertolongan atau pengampunan kepada Allah. Makan nggih? Kalau secara bahasa Arab, syafa itu adalah genap. Itu berarti kalau syafaat berarti menggenapkan. Kalau ganjil apa? Witir. Nah, mari kita kupas. Kenapa di sini kok Allah berfirman tidak ada guna syafaat, tidak ada guna tebusan? Tebusan apa sih? Semuanya ada teman keluarga Anda ditawan oleh musuh, otomatis meminta tebusan. Anda harus mengadakan 10 juta. Nah, jika Anda menghasilkan 10 juta berarti keluarga Anda bisa diambil dan selamat. Itu dinamakan tebusan. Nah, di hari kiamat nanti tidak berlaku tebusan. Ini dimaksud wala yuqbalu min a'adlu ay bidaun.
Nah, mari kita kaitkan apa sebabnya Gusti Allah berfirman ngaten. Karena begitu, memang pada dasarnya hukum dasar atau hukum asal ya memang tidak ada syafaat buat orang lain gitu. Karena tujuannya hukum ini apa? Biar orang tidak mentang-mentang. Nah, firman ini berlanjut karena apa? Masih kandungnya dengan tadi, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Karena memang biasanya nek wong wis mentang-mentang itu repot. Ben paham, saya kasih contoh. Seumpamane ngomong masih mentang-mentang ya. Ini bahas masalah syafaat ini judulnya. Semuanya Gus Mamun seorang yang soleh, seorang kiai yang ahli ibadah dan sering bersedekah. Nah, istrinya Gus Mamun itu merasa karena mentang-mentang, sifatnya mentang-mentang karena suaminya adalah ibadah, karena kiai orang yang soleh, akhirnya ngomongnya apa lah, aku salah butuh sembahyang, orang butuh melakukan kewajiban, waktu dia aku disafaatin bojoku, insya Allah waktu di nang akhirat aku waras selamat, karena dengan harapan mendapat syafaatnya suaminya yang soleh. Itu atas dasar hukum awal. Karena ini untuk menyikapi keingkarannya Bani Israel yang selalu mentang-mentang. Kita kupas lagi, siapa sih Israel? Israel adalah Nabi Yakub. Nah, Bani Israel itu artinya turunannya Nabi Yakub, putra wayahnya Nabi Ibrahim. Karena mentang-mentang nasabnya bagus, biasanya ngerwong sing mentang-mentang kan biasanya repot, biasanya selalu ingkar. Gak beda seperti suatu perusahaan, hukum dasarnya adalah semuanya masuk kerja jam 7. Hukum dasarnya itu. Kalau tidak masuk jam 7 ya udah keluar kerja. Nah, nanti ada kebijakan yang namanya syafaat. Terus pertanyaan, bagaimana dengan masalah ayat Quran yang lain bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah sang pemegang syafaat. Nah, ini mandan perlu digali lagi. Karena dalam ayat lain Gusti Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Jadi dalam ayat lain insya Allah masih di Al-Baqarah juga ada, di surat Anbiya juga ada, di surat-surat yang lain juga ada bahwa syafaat itu ada. Itu artinya kita dalam menafsirkan ayat itu harus tahu asbabun nuzulnya, harus tahu tafsirannya. Ini maksudnya apa? Gimana Pak Yul? Ada? Oh, gitu. Jangan juga, ya atas, nggak apa-apa. Ini memang bahas masalah ayat ini mandan apa ya? Mandan perlu waktu yang panjang lebar sebenarnya. Tapi intinya begini saja, bahwa ayat ini menurut ahli tafsir ulama itu pada yang istilah. Jadi sebagian ulama jadi mengatakan hukum dasarnya adalah syafaat itu tidak ada. Tapi sebagian besar yang masyhur syafaat itu ada. Gunakan awal. Keterkaitan mungkin tentang surah Al-Baqarah yang lain juga ada di ayat yang 255 yang saya sebutkan tadi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Jadi tidak ada yang mendapatkan syafaat kecuali dengan izin Allah. Itu artinya kalau kecuali dengan izin Allah, itu artinya syafaat ada. Terasipun
Pundi-pundi Pada paham gak ini masalah syafaat? Syafaat itu memintakan permohonan ampunan. Yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW adalah pemegang syafaat. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi kalau nggak salah. Itu syafaat juga dibagi menjadi 5, yaitu satu hak mutlak Nabi Muhammad yang dinamakan syafaatul azmah. Itu bisa mensyafaati seluruh makhluknya Allah. Yang kedua, jadi syafaat untuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, itu syafaat buat orang-orang yang telah masuk neraka, terus dikeluarkan lagi lewat syafaatnya karena syafaatnya Rasulullah. Yang keempat, orang yang sudah divonis masuk neraka tapi belum masuk neraka, karena dengan mendapatkan syafaat Rasulullah akhirnya tidak masuk neraka. Itu yang keempat. Yang kelima, syafaatnya Rasulullah untuk ahli jannah yang amalannya yang mungkin sudah bersih ya sudah masuk surga, tapi amalannya hanya pas-pasan lalu digenapkan oleh Rasulullah, disyafaat oleh Rasulullah, akhirnya mendapatkan kenikmatan surga yang luar biasa. Nah itu yang penjelasan tentang syafaat ya. Ini mandan diringkas lah. Nanti kita bercerita ketemu lagi, kita bahas lagi biar nanti mandan centret. Di ayat ini Gusti Allah berfirman tidak ada syafaat, kok di ayat lain ada. Ya ini sudah saya jelaskan karena ayat ini juga masih berkaitan dengan Bani Israel yang selalu diingatkan, ya Bani Israel turun nikmat dan an'amtu alaikum. Nah, adapun alhamdulillah kita termasuk umat Nabi Muhammad, kuntum khaira ummati, yaitu orang-orang yang beriman, yaitu dikasih nikmat dan dikasih nikmat selalu uzkurullah. Nah, itu perbedaan hati syukur di zamannya Bani Israel dengan zamannya umatnya Rasulullah. Alhamdulillah. Terus pun wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Kamu juga geser. Maksud apa? Dia harus banyak sama. Terus siapa ini? Wa idzikala wadkur lan eling sapa sira idzikala arikalane idzikala ing arikalane menguji sapa Gusti Allah. Idzikala hari kalane menguji sapa Allah, ai ikhtabaro tegese menguji sapa Gusti Allah Ibrahim ing Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Terus wa pikiratil lan iku tetap ing dalam Quran suci Ibrahim wacan utawi wacan Ibrahim iki qiraat. Sapa sing menguji Rabbuhu pangerane Nabiullah Ibrahim alaihissalam menguji bi kalimatin kelan pira-pira kalimat. Napa sing dimaksud kalimat bi awamirin kelawan pira-pira dawuh wa nawahi lan larangan ngoten nggih. Kalapau kang bebarengan sapa Gusti Allah ing Nabi Ibrahim biha kelawan kalimat kila dan ngendikaken ya utawi kil iku manasikul hajj wa kila dan ngendikaken alamat matotu apa ya kumur-kumur
Oh berarti ini masalah hukum lah di zamannya, syariat hukum di zamannya Nabi Ibrahim. Wal inti sakulan nyedot banyu irung, wasiwakulan siwakan, wakisusala bilang motong kumis. Wafatul roksi, ini kalau arti sebenarnya wafatul roksi itu belah sirah, tapi itu artinya tafsirannya berarti ya sisiran lah ya, atau sisiran lah, merapikan rambut ngaten. Nggih. Wakal mul adfarilan motong pira-pira kuku, wanaful ibitilan nyabut bulu ketek, wakal kulanati lan nyukur rambut ngingsor. Nah ini biasanya mulai Gus Dur dulu pernah ngendika, mungkin kawan-kawan pernah dengar Al-Quran porno, ya jangan kaget karena dalam tafsiran Al-Quran ya ada begini. Sebenarnya kalau di Arabnya jelas-jelasan, tapi sini bukan porno, itu penjelasan hukum di zamannya emang begitu, harus melakukan itu, bersih-bersih. Ini wahalkul anabi nyukur rambut ngisor. Ayo gue itu kan dari orang itu ya kayak jenengannya dompet berkumis. Aduh ya itu emang adanya kayak gitu. Nanti kalau tidak saya jelaskan mau paham gimana coba? Apa sih nomor apa? Apa udah waktunya? Udah cukup umur. Kasih murah Murah justru cerdas banget. Terasipun wal khitan ilal khitan wal istinja ilal istinja. Suci ya. Fatam mahuna mongko nyempurnakan guna ing kalimat ay ada kesenakakan guna ing kalimat tamatan haling sempurna. Kala ngendika atau berfirman sapa Allah taala Gusti Allah taala lahu maring Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdil zalimin. Napa dari Gusti Allah? Ini teman saudara yang Allah iku ja'iluka dadakan sapa ingsun Allah ka ing sira lin-nasi kabeh menungso dadakan imaman hale dadi imam atau pemimpin. Ikut buatan tegese panutan fitini dalam agama. Qala dawuh sapa Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Napa dawuhipun? Wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdil zalimin. Wa min dzurriyyati lan gusta saking dzurriyah ingsun atau keturunan ingsun ai auladi tegese putra waya ingsun ij'al dadakan sapa sira Gusti Allah dadakan aimmatan ing pira ing niki aimmatan dados jamaknya lafaz imam. Berarti aimmatan ing pira-pira pimpinan atau imam. Betul. Imam Bayhawi napa imam sinten niki? Qala dawuh atau berfirman sapa Gusti Allah la yanalu ahdi la yanalu ora perkoleh ahdi janji ingsun bil imamati kelawan imam atau pimpinan orang dadakan al-zalimina ingkang wong zalim-zalim kabeh. Ai al-kafirin tegese wong kang padha ingkar atau kafir minhum saking zalim dalan nuduhaken ala annahu ing atase temen setuhune imam yana lumar koleh. Nggih. Ghairul zalimin liyane wong kang padha zalim. Nah niki napa maksudnya? Niki ya Bani Israil terasipun wa idh tala Ibrahim sing pun menjelasaken tentang turunan putra wayahipun Nabi Ibrahim. Nah seniki kadose lembaga yang menjelaskan sejarah Nabi Ibrahim nggih. Kayaknya loh saya baru baca sejarah Nabi Ibrahim ya, namun dari awal. Nah ini luar biasa. Alhamdulillah. Nah makanya saking luar biasa Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, apa dia?
terus kekasihnya Allah. Karena apa? Salah satunya dapat gelar itu Halilullah karena apa? Karena salah satu dari kebiasaan baik Nabi Ibrahim adalah selalu jika beliau dahar atau makan selalu ngajak yang lain. Itu salah satunya kenapa beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Selain yang disebutkan di sini tadi di awamiri wa nawahi, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yaitu Nabi Ibrahim suka mengajak makan, jika beliau makan mengajak orang lain. Itu artinya kita diajarkan, kita putra wayang juga harus seperti itu. Jika jenengan lagi jajan sebenarnya contoh kecil lah ya, lagi jajan mie ayam, kalau lihat teman adabnya ya harus seperti Nabi Ibrahim, ajaklah teman-teman yang lagi jalan. Mas beriki, mbak beriki, sini tak traktir. Nah itu adalah perbuatan baik Nabi Ibrahim di zamannya. Maka dari itu beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Itu bolehnya jenengan wis masak kayak gini enggak sih? Orang rugi. Apa menjelaskan tentang sejarah Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim juga termasuk Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Luar biasa. Sehingga apa? Jadi dalam ayat Al-Quran, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah ya dengan beberapa ujian, yaitu ujian itu selalu dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibebankan, yang dimaksud di sini biawamiri wa nahi kallafahu, dibebankan oleh Nabi Ibrahim syariat-syariatnya di zamannya, yaitu tadi sudah disebutkan manasik haji, bebersih kumur-kumur, intisab, nyedot banyu hidung, itu bebersih lah intinya. Siwakan itu kalau menurut itu siwak lah, sikatan kata nggih. Dan memotong kumis, berarti kan kumisnya dirapikan, rambut juga dirapikan. Nah rapi-rapi itu emang udah syariat hukumnya zaman dulu. Intinya harus rapih lah, itu sudah termasuk hukum-hukum di zamannya. Dan memotong kuku, nah itu dari zaman Nabi Ibrahim juga itu disunahkan, kuku tidak boleh panjang. Dan bulu ketek juga nggak boleh panjang. Ada nggih? Wahalul anati, dan memotong rambut bawah. Itu punten semuanya ya. Ini bukan porno lah ya. Punten, mohon maaf. Itu juga disunahkan tidak boleh panjang. Selalu dirapikan. Punten ya Pak Asih, men sing lanang mandan. Senang beliau, karena resik beliau makin senang. Nah itu udah sunnah. Itu dari zaman dulu emang begitu. Wahal anati, memotong rambut bawah. Nah itu intinya Allah alam, itu hanya penjelasan apa yang dimaksud dengan kalimat dalam Al-Quran ini. Diurai ya begitu. Itu Nabi Ibrahim selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fatam mahuna, dari sini tafsirannya apa? Tamatan, hal sempurna. Itu artinya Nabi Ibrahim telah lulus menjalani ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah itu artinya inni ja'iluka linnasi imama. Maka dari itu Allah menjadikan Nabi Ibrahim menjadikan imam atau pimpinan atau panutan buat seluruh umatnya. Alhamdulillah berhasil. Ya namanya ujian apa sih? Apa sih ujian? Biasanya ujian itu terjadinya ya kalau anak sekolah itu akhir tahun ya, apa awal tahun. Mungkin pertengahan nisfus sana atau akhir sana. Dan begitu juga kita. Pada suatu saat nanti pertengahan tahun atau akhir tahun ya ada ujian. Kita ambil hikmah dari sini, kita mau lulus apa tidak?
Kalau kita bisa lulus dengan ujian itu, kita bisa husnudzan kepada Allah, itulah kita akan mendapatkan menjadi seorang panutan atau pimpinan. Setidaknya ya jadi pimpinan keluarga. Saya Gus Mamun setidaknya dari pimpinan Pak Asih kalau putra wayah yang mungkin kalau jadi bisa putra bolong Gus. Diramani. Diramani ngapa komani? Engkomani. Nah, kalau Gus Mamun bisa menjalani ujian, maka beliau bisa dikatakan apa yang di sini tafsiran kudwatan fitri, itu menjadi panutan dalam agama. Karena di sini makanya kita dalam setiap sholat dalam adzan akhir juga selalu kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Karena babarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Karena memang kebaikan dari dulu yang Nabi Ibrahim terima, insya Allah kalau kita mencontoh kebaikan beliau, kita juga akan mendapat kebaikan tersebut. Maka kita dalam setiap sholat selalu diucapkan. Nah makanya Allah setelah Nabi Ibrahim tamatan sempurna menjalani ujian itu, Allah berfirman, saya inni ja'iluka linnasi imamah, saya menjadikan engkau Nabi Ibrahim untuk menjadi imam atau pimpinan, yaitu tafsiran di sini qudwatan fiddin, yaitu panutan dalam agama. Setelah Allah berfirman seperti itu, Nabi Ibrahim dawuh apa? Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Jadi Nabi Ibrahim berdoa yang mudah-mudahan turunanku, putra wayahku. Di sini tafsirannya auladi ij'al a'immatan. Mudah-mudahan engkau ya Allah menjadikan pimpinan seluruh turunanku. Lalu Allah berfirman menjawab apa? Qala la yanalu ahdi zalimin. Allah berfirman la yanalu ahdi. Jadi Gusti Allah itu tidak berjanji untuk menjadikan imam atau panutan dalam agama apabila turunan Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang zalim. Ngapunten niki berhubung sampun dalu, mungkin cekap semanten nggih nika alhamdulillah tuki ayat Ibrahim. Mudah-mudahan diwasilah kita mengurai atau menafsiri atau kita mengudari isi kandungan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang-orang yang beriman, tergolong orang-orang yang mendapat hidayahnya Gusti Allah. Allahumma amin. Dan kita doakan juga khususan kepada Gus Mamun Wahdi Baiti, ini bisa figur seperti Nabi Ibrahim. Allahumma amin. Ya setidaknya itu akan setidaknya ya berapa puluh persennya, syukur-syukur ya 60%, 70%. Nah tapi ke sing masalah Nabi Ibrahim duwe garwa pira ya? Gustahul garwane Nabi Ibrahim pira? Ana Dewi Kontur, ana Dewi. Nah mulai saya makanya bilang ya setidaknya amal perbuatannya kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah itu beliau dari saya ceritakan tadi adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi sejarah itu dari beliau nasabnya atau turunannya. Terasipun ngejeng ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baita lit-taifin wal 'akifin wal ruk'is sujud. Ini juga menjelaskan tentang ada manasik haji. Mudah-mudahan nanti pada suatu saat biwasilah bil barakah kalamullah niki diwastang niki mungkin Gus Makmun berikut ahli baiti saged manasik haji
saged munggah haji, setidaknya umroh. Allahumma nah niku kita doanya di saya mawon. Berikut kita semuanya, Allahumma Amin. Shadaqallahul azim. Cekap sekarang semangat saya dulu. Nggih, karena penempatan gitu loh manusia biasa, yang benar hanya miliknya Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa bin'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'ala sultan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liwalidina wa liman alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma hausatan wa nafsu khususan bagi sulit wa zawjatin wa bagi nasmutin wa zawjatin wa bagi sufari wa zawjatin dari wa zawjatin wa dari hati wa wala Tadra-tadra-rahim wa kacang mustaqim wa zawjatin wa ila khawatiruhi min alidiyah bildo binti bildo sukin nasmutin wa ila khawatiruhi binti ulidnuha wa ila khawatiruhi mahacam latifah binti wa ila nasmutin wa ila khawatiruhi yang Alhamdulillah masuk. Amin. Wa ila jami' arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran. Wa ila tati Bapak Yai Tahirin wa Bapak Yai Ja'far Abdul Hamid wa ila Mbah Haji Ja'far Shadiq wa ila Mbah Munjari wa ila Bani Madkhalsah wa ila Bani Jaya Munawar wa ila Mbah Wasilatul Musarrafah wa ila Musalihin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran ya Allah. Allahumma nas'alul barakata bil munasabah Allah tafsir jalalain khasatan ila Bapak Ahmad Ma'mun Wahibaidi wa ila Ummu Sa'adah wa ila Faihatul Husna ya Allah. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa bina bil taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a. Monggo sedaya mawon berdoa saya masing-masing. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tajilana biha min jami'il hajat wa tuqatiluna biha min jami'il hasbi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tubaddiluna biha sulghayat min khairat fil hayati wa jannah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa syukran wa ihtiqafina bi ahadin illa bi idhnillah wa khatimatan hasanah. Allahumma sibut kubat sa'adir Allah sa'adir wal bala'a wal waba'a 'anil virus corona wa qiyya bismillah syiba'an wa afina fi abdan. Allahumma ya azabal hayy ya rabbal hayy wa mawtal fajr wa mawtal fajr bismil hayy birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna نجنا مما